Puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam seri pemahaman firman tentang masa raya Tuhan. Kita berada pada pembahasan Hari Raya Roti Fatir. Sebagaimana yang ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel dalam Keluaran pasal 23 ayat 6 sampai ayat 8. Masa raya roti fatir itu merupakan ketentuan ilahi yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Jadi ini adalah bagian dari ketetapan ilahi yang berkaitan dengan 7 hari raya atau 3 masa raya utama yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Setiap tahun mereka harus melaksanakan hari-hari raya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hari raya roti fatir itu memang berada pada bulan Abib atau bulan Nisan, dan itu jatuh pada tanggal 15 petang. Tanggal 15 petang pada bulan Abib sampai pada 7 hari kemudian. Tanggal 22, tanggal 21, 22 Abib berakhir. Jadi ada 7 hari mereka harus melaksanakan hari raya roti fatir atau hari raya tidak beragi. Nah, apabila kita memperhatikan pernyataan-pernyataan tentang roti fatir yang ditetapkan bagi bangsa Israel, sebenarnya itu mempunyai gambaran tentang roti tidak beragi yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia memang adalah Allah yang mengambil rupa manusia dan datang melayani di dunia ini. Dan dia memberikan pernyataan bahwa dia memang adalah roti yang turun dari surga. Coba kita perhatikan dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ini suatu kenyataan yang sangat luar biasa yang Yesus sendiri sampaikan, bahwa dia itu adalah roti hidup yang benar, yang kudus, yang mempunyai gambaran yang sangat cocok dengan roti yang tidak beragi yang harus dimakan oleh bangsa Israel setelah mereka menikmati domba Paskah yang tersembelih yang telah dipanggang. Dan dalam satu keluarga mereka berkeliling pada sebuah meja besar dan mereka makan bersama-sama. Dan itu adalah hal yang sangat menarik, bahwa makan bersama merupakan suatu persekutuan sukacita yang Tuhan ingin supaya itu terjadi pada gereja Tuhan. Jadi kita diajak oleh pengalaman perayaan roti tak beragi ini untuk mengadakan pemisahan sepenuhnya dari segala perkara yang tercemar, supaya menerima makanan Kristus sebagai roti yang turun dari surga. Jadi seperti pada bangsa Israel, di samping mereka harus makan roti tidak beragi, mereka juga harus lebih dahulu membersihkan semua jenis ragi yang ada di rumah Israel, dan itu harus dibuang semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Karena memang Allah mengharapkan dari pihak manusia supaya segera memulai satu cara hidup yang baru, yaitu membebaskan diri dari kejahatan yang bisa merusakkan kasih karunia Allah yang telah diterima oleh kita sekalian. Tadi kita perhatikan tentang betapa menariknya pemahaman dan pengertian dari hari raya roti tidak beragi bagi bangsa Israel, dan kemudian diaplikasikan dengan kehidupan orang-orang percaya yang harus bersekutu dengan Yesus Kristus sebagai roti tidak beragi yang turun dari surga. Disebutkan dia adalah roti yang turun dari surga. Jadi kita lihat ini adalah satu gambaran atau suatu pernyataan simbolis tentang kehadiran daripada Kristus Yesus yang tidak ada unsur-unsur kejahatan, unsur-unsur dosa dan hal-hal yang lain di dalam dirinya.
Sebab kalau kita mencoba untuk memahami apa itu ragi, ya kita kemudian bisa ketahui bahwa hebat dan luar biasa ragi itu dalam pergerakan dan caranya untuk mempengaruhi kehidupan ini. Ragi dalam definisinya itu adalah suatu zat asam, zat yang asam apabila dicampurkan pada adonan tepung akan membuat reaksi pembengkakan. Cara kerjanya tak bersuara dan misterius, perlahan, namun targetnya adalah mempengaruhi dan menguasai segenap adonan. Jadi apabila ibu-ibu yang biasa dengan membuat roti, membuat bakpao, biapong, dan sejenis kue itu, maka mereka akan tahu tentang bagaimana ragi yang mereka taruh dalam satu jumlah yang tertentu pada satu adonan, ya itu mereka biarkan saja setelah adonan itu sudah ditaruh di tempatnya, di loyang begitu, lalu kemudian biarkan ya itu adonan itu sampai pada waktu tertentu, kemudian sang ibu akan kembali dan melihat bahwa akhirnya adonan itu telah berubah menjadi suatu bagian yang sangat luar biasa, yang cocok untuk kemudian dibuatkan kue-kue sesuai yang diinginkan. Tadi terjadi pembengkakan ya pada adonan itu, lalu semua bagian yang ada di tempat adonan itu sudah dipengaruhi dan dikuasai oleh ragi. Dan kalau ragi itu mempunyai makna tertentu, ya seperti yang kita tahu, ya Dr. Thompson berkata bahwa ragi itu pertama-tama itu berbicara tentang pengajaran sesat. Ragi itu berbicara tentang pengajaran sesat, dan juga ragi itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan evil, kejahatan, dosa, dan sebagainya. Jadi pengajaran sesat, perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, dan kita lihat memang ya sebagaimana ragi yang mempengaruhi adonan, begitulah dosa, pengajaran sesat itu mempengaruhi kehidupan umat manusia. Manusia yang belum percaya pada Tuhan Yesus itu sudah sekaligus sudah terpengaruh dan tidak bisa lagi ditolong. Nah, orang-orang percaya itu ada ketika tanpa mereka sadari, mereka telah kemudian tercemar oleh ragi. Nanti kita akan bahas tentang ragi-ragi apa yang kira-kira bisa mencemarkan kehidupan kita. Tapi memang reaksi pekerjaan ragi, ya reaksi pekerjaan ragi adalah gambaran yang tepat tentang cara kerja dosa atau kejahatan dan pengajaran sesat. Dia akan merusakkan semua unsur keselamatan dalam hidup kita sampai diri kita sama sekali rusak dan bisa binasa. Nah itu sebabnya maka kita harus memperhatikan, merayakan roti tanpa ragi, artinya supaya kita membangun terus menerus suatu peringatan yang konkret tentang kehidupan kita itu, yang ingin bersekutu dengan Kristus dalam persekutuan tubuh Kristus itu harus dapat betul-betul berada dalam posisi itu bebas dari ragi, supaya kita cocok berada dalam persekutuan tubuh Kristus. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa dan bagaimana ragi itu, kita memang perlu mengamati apa saja ragi itu. Nah, di dalam Alkitab itu ada beberapa contoh tentang ragi. Ya, contoh tentang ragi. Ya, itu berkaitan dengan pengajaran sesat, perbuatan tidak benar, dan dosa, kejahatan. Nah, kita akan lihat paling kurang ada 5 jenis ragi yang saya akan bahas di sini secara cepat, supaya kita tahu tentang apa yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan iman kita. Ya, dalam Perjanjian Baru, ya Tuhan Yesus 2 kali mengatakan tentang jenis-jenis ragi. Ya, dia menyampaikan ada 3 jenis ragi, dan Rasul Paulus kemudian menyampaikan ada 2 jenis ragi. Itu yang tercantum dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 15, Injil Matius pasal 6 ayat 6, 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13, dan Galatia pasal 5 ayat 7 sampai ayat 8. Nah, ini
yang kita perhatikan, kira-kira bagaimana sesungguhnya kita bisa mengenal ragi apa saja yang harus kita buang dan harus kita singkirkan. Dalam pemahaman 5 jenis ragi kita akan tahu tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang pertama yang kita akan coba lihat secara cepat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang ragi Herodes atau ragi Herodias, ya. Ragi Herodes atau ragi Herodias. Ragi jenis ini dikategorikan sebagai sifat keduniawian dan politik yang licik serta jahat. Jadi sifat-sifat keduniawian itu menjadi ragi yang berbahaya bagi kehidupan iman orang-orang percaya. Juga di dalam politik yang licik, yang kotor dan jahat itu juga hal-hal yang perlu kita waspadai, yang disebut yang senantiasa menentang pengajaran Tuhan. Dalam pernyataan Fawcett dalam Bible Dictionary-nya, dia menggambarkan ragi ini, yaitu dia berkata, and Herodians, though rather a political party, were equally infamous against our Lord spiritual teaching. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa ragi Herodias, ya, dan Herodes itu adalah bukan cuma semata-mata tentang partai-partai politik atau sikap-sikap politik yang selalu ada saja pada kelompok-kelompok tertentu, tapi juga sama kondisinya dengan pengajaran yang sesat, yang selalu menentang ajaran-ajaran yang benar dari kehidupan kekristenan. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang cukup berbahaya bagi kita. Nah, kalau kita mengamati pribadi dari Herodes, ya, dan Herodias, itu yang kita kenal dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 28. Ya, jelas bahwa Herodes adalah raja yang lalim. Dia licik bagai musang. Dia penuh hawa nafsu, dia sombong dan tidak segan membunuh demi kepentingannya. Dia sangat dipengaruhi oleh roh dunia. Herodias adalah wanita yang tidak lebih baik tadinya dari sang suami tercinta. Dia sangat dikuasai oleh kedengkian untuk melenyapkan Yohanes Pembaptis yang dengan belak-belakan mencela sifat dan kepribadian sang permaisuri putri. Dia menggunakan kelicikan dan taktik yang sangat halus, ya, namun kotor untuk menjebak suaminya yang mabuk kepayang dalam pesta istana waktu itu. Akhirnya kepala Yohanes Pembaptis sang nabi diterimanya dalam dulang, telah ditebas atas instruksi dari Herodes dan diserahkan kepada Herodias. Jadi kita lihat bagaimana karena kepentingannya dia bisa menggunakan taktik yang licik secara politis, dan juga dengan tidak segan-segan Herodes menyuruh untuk algonya menebas kepala Yohanes Pembaptis. Itu adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Apalagi kalau kita sudah mulai berbicara tentang kehidupan gereja secara organisatoris, di mana akan terjadi persaingan antara tokoh, dan akhirnya mereka melupakan kebenaran-kebenaran ilahi, mengabaikan kehidupan kasih dan saling memaafkan satu sama lain, tetapi kemudian terjadi saling sikut menyikut, lalu kemudian tak segan-segan itu menjual temannya untuk kepentingan dia supaya dia bisa berada pada posisi yang diharapkan. Dan itu kalau pada gereja-gereja tertentu, apalagi pada waktu pemilihan untuk mencari seorang ketua pada sebuah daerah atau di Indonesia, maka ragi Herodes atau Herodias itu begitu kuat sekali dia bekerja. Tapi Tuhan berkata, kalau kita ingin untuk mengalami kehidupan
yang kudus, yang benar, bersekutu dengan Kristus Tuhan, singkirkan dan buang ragi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita gereja Tuhan bisa benar, kita bisa mengalami kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, ragi Farisi. Ragi Farisi itu Tuhan Yesus berkata tentang orang-orang Farisi yang dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Maka ragi Farisi itu adalah ragi kemunafikan. Ya, orang-orang Farisi mengembangkan pengajaran-pengajaran dan kemudian disisipkan kemunafikan. Jadi apa yang mereka katakan itu tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan. Ajaran yang mereka sampaikan itu sebenarnya adalah hal-hal yang keliru. Ya, karena mereka secara munafik menyampaikan sesuatu padahal bukan berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan orang-orang Farisi lewat tradisi dan cara mereka, firman Allah tidak memiliki pengaruh apa-apa. Dengan penuh kepahitan mereka menentang Tuhan Yesus. Itu pada waktu Yesus datang, mereka cari cara secara munafik seolah-olah dekat dengan Yesus, tetapi kemudian menyusun rencana-rencana yang jahat untuk kemudian menangkap Yesus. Dalam kecaman yang terkenal terhadap kemunafikan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus jelas-jelas menyatakan bahkan sampai 6 kali dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54, yaitu kata celakalah kamu. Jadi 6 kali Yesus menyatakan kepada orang Farisi mereka itu celakalah kamu. Orang Farisi bagaikan dikatakan di dalam Lukas 11 ayat 39 itu membersihkan bagian luar cawan, ya, luar pinggang, tetapi bagian dalam penuh dengan kejahatan dan rampasan. Itu adalah hal yang benar-benar melanggar semua yang dikatakan yang kita kenal sebagai integritas. Integritas orang Farisi itu bobrok, hancur, dan itu menyebabkan Tuhan berkata celakalah kamu. Jadi kita perhatikan di sini tentang ragi-ragi ini. Sudah 2 ragi dan ada ragi yang ketiga yang Tuhan Yesus katakan, yaitu ragi Saduki. Nah, ragi Saduki ini itu adalah ragi yang dikategorikan sebagai modernisasi dan materialisme. Orang-orang Saduki sangat mengutamakan materi atau yang kelihatan. Roh ini sangat berbahaya sebab mereka juga tidak percaya pada semua perkara yang berkaitan dengan roh atau malaikat atau kebangkitan orang mati. Jadi ini yang kita lihat bahwa karena mereka ingin supaya hal-hal yang faktual, yang nyata itu adalah yang harus mereka kejar, ya, maka itu mereka tidak bisa menerima sesuatu yang berkaitan dengan supranatural. Malaikat itu makhluk-makhluk surgawi. Orang mati yang kemudian dibangkitkan itu tidak bisa. Ingat, memang modernisasi dan perkembangan teknologi mutakhir telah dijadikan dasar penolakan para ahli dan manusia pada umumnya. Bahwa manusia dapat melakukan segala sesuatu, bahkan juga merubah dunia. Dan bahwa tidak ada sang pencipta. Sampai mereka kemudian mengambil kesimpulan manusia yang melakukan segala sesuatu dan mereka tidak harus mengakui adanya Allah sang pencipta. Dan ini adalah ragi Saduki yang berbahaya. Dan sebetulnya orang-orang Saduki adalah orang-orang yang eksklusif, ya. Orang-orang yang terdiri dari kelompok kalangan atas, bangsawan, hartawan, dan cendekiawan Yahudi. Mungkin karena pengaruh materialisme yang kuat, maka otak mereka jadi beku, tak mampu mempercayai hal-hal supranatural. Walaupun hal itu jelas-jelas diajarkan di dalam kitab suci. Mereka senang dengan hal-hal baru yang dikembangkan dan diterima oleh akal sehat. Mereka adalah pengumpul harta yang ulet. Mereka berani mendobrak zaman dan selalu mengandalkan ilmu pengetahuan. Tadi ini kita lihat tentang ragi Saduki itu memang kalau di antara orang-orang duniawi memang otomatis mereka betul-betul berada pada kondisi ini. Tetapi sayang sekali di gereja Tuhan pada hari-hari ini banyak orang-orang Kristen, bahkan pemimpin-pemimpin gereja itu terjebak pada ragi Saduki. Mereka punya fokus kepada
harta benda, hal-hal materi, ya. Mereka kemudian tidak lagi percaya bahwa akan ada mujizat yang bisa terjadi. Mereka juga tidak percaya tentang adanya hal-hal yang supranatural, karena mereka mengukur segala sesuatu dengan apa yang kelihatan. Padahal baik Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus berkata bahwa iman kita, orang percaya itu tidak berjalan menurut apa yang mereka lihat, tetapi apa yang tidak kelihatan. Dan yang keempat itu adalah ragi Korintus. Ini Rasul Paulus. Yang tiga yang tadi itu adalah Tuhan Yesus. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, ya, atau memberikan anjuran kepada jemaat Korintus supaya mereka merubah sikap dan cara mereka berjalan di dalam kehidupan iman. Jemaat Korintus adalah jemaat yang giat dan aktif dan bersemangat untuk berkembang. Sayang sekali nilai-nilai positif tersebut dirusakkan oleh kebebasan yang tidak terkendali. Percabulan itu dianggap sebagai hal biasa. Perpecahan dan keangkuhan itu terus berkembang di dalam kelompok orang-orang percaya di Korintus. Untuk meluruskan dan memurnikan iman, Rasul Paulus menyisihkan waktu yang cukup panjang, bahkan menuliskan 29 pasal dalam 2 buku yang terkenal, berisi berbagai teguran, templakan, bimbingan, dan doktrin yang sehat. Itu yang kita 2 Korintus. Jadi kita lihat bagaimana Rasul Paulus melihat tentang kondisi jemaat Korintus. Jadi dia tidak lagi melihat kepada masyarakat umum di sana, tapi dia fokus kepada jemaat yang dia lahirkan. Ternyata jemaat yang bertumbuh begitu luar biasa, tetapi kehidupan mereka itu tidak beda dengan orang-orang dunia. Ya, bagaimana mereka beranggapan bahwa mereka sudah merdeka, sudah bebas, lalu kemudian kebebasan itu mereka lakukan secara tidak terkendali. Ya, mereka melakukan percabulan. Ya, sama saja dengan waktu sebelum mereka percaya. Maka itu kemudian terjadilah perpecahan. Ada blok-blok, ada yang blok Apolos, ada blok Kepas, ada blok Yesus Kristus, dan ada blok-blok yang lain. Ini adalah gambaran dari ragi Korintus yang telah merusakkan ini adonan, ya ini kelompok yang telah dilahirkan menjadi orang percaya. Ragi ini menggambarkan, kalau kita ingin cari tahu kira-kira ragi Korintus itu apa? Ragi Korintus itu menggambarkan hawa nafsu atau ragi hawa nafsu dan kecongkakan, ya. Ragi hawa nafsu. Jadi orang-orang Kristen, gereja Tuhan banyak kali terjebak kepada kehidupan yang sama seperti ini. Maka itu Rasul Paulus secara tegas menemplak jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa ragi sedikit mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Jadi pada waktu dilahirkan kita tidak beragi. Dan dilanjutkan, sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. Sebab itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi bagaimana Rasul Paulus ini mendorong jemaat Korintus bisa kembali ya kepada kebenaran yang sejati, supaya bisa bersekutu dengan Yesus Kristus. Atau sama seperti orang Israel makan roti tidak beragi, sementara mereka membuang jenis ragi, supaya kemudian mereka hidup bersatu dengan kebenaran dan kekudusan. Inilah yang memang sangat perlu diperhatikan oleh orang-orang percaya pada akhir zaman. Kita sekalian, kita harus selalu adakan introspeksi, apakah sikap saya, tindakan saya, kehidupan saya itu sudah cenderung pada hal-hal seperti itu, ya, dikuasai oleh hawa nafsu, kemudian makin lama makin merasa bahwa lebih baik daripada yang lain, menjadi congkak. Lalu kemudian yang kedua, Rasul Paulus katakan sebagai bagian kelima dari ragi, itu ragi Galatia, ya, ragi Galatia. Apa itu ragi Galatia? Kalau kita memperhatikan kehidupan jemaat Korintus, itu adalah jemaat yang terdiri mayoritas itu adalah orang-orang
Kristen asal Yahudi. Jadi mereka mahir dalam hal Taurat. Pada waktu Rasul Paulus mengajarkan tentang keselamatan dari anugerah, mereka merasa tidak cukup itu anugerah, mereka tambahkan dengan Taurat. Maka mereka mencampur adukan Taurat dan anugerah. Kedagingan dan roh itu mereka. Ya, dikatakan supaya ada keseimbangan. Kehidupan kedagingan sekaligus kehidupan roh. Kehidupan perhambaan dan kemerdekaan. Mereka sangat terikat pada adat istiadat, liturgis dalam ibadat, dan tradisi. Peraturan keagamaan diletakkan lebih tinggi daripada kasih karunia dan peraturan roh. Ragi jenis ini dikategorikan sebagai legalisme. Legalisme. Kebebasan Kristen dibatasi oleh segala peraturan keagamaan. Tadi kita lihat, bukankah ada banyak kali kita sebagai pemimpin gereja itu menetapkan tata ibadah menjadi begitu kaku dan begitu kuat mengikat ya kehidupan ibadah orang-orang percaya, sehingga Roh Kudus itu tidak bisa bekerja secara leluasa. Semuanya itu harus sesuai dengan apa yang kita sudah tetapkan. Kita kemudian terjebak pada tradisi, peraturan-peraturan keagamaan. Padahal kalau kita menyerahkan kepada Roh Kudus yang mengatur kehidupan ibadah dan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita akan merasa sangat nyaman di dalam kehidupan kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Ragi Galatia ya itu adalah berkaitan dengan kehidupan jemaat Galatia yang segala sesuatu itu diatur secara ketat ya. Jemaat Galatia pada umumnya tidak jemaat asal Yahudi itu. Pada mulanya mereka bertumbuh dengan baik, lama-kelamaan merosot drastis ya. Jadi mereka pertama bertumbuh dengan baik, mereka telah diselamatkan, ditebus, dilahirkan baru dan merasa merdeka. Tetapi kemudian mereka ingat tentang hukum Taurat yang selama itu ya, begitu lama mereka hidup di dalamnya. Maka kemudian mereka mengimpor segala aturan tata ibadah Taurat yang ketat supaya mengikat seluruh tata kehidupan peribadatan jemaat Tuhan. Sehingga banyak di antara orang-orang yang bukan Yahudi menjadi tersandung dan mereka menjadi lemah karena mereka beranggapan, orang Yahudi beranggapan bahwa untuk bisa selamat mereka harus disunat secara fisik dan sebagainya, aturan-aturan Taurat. Maka itu Rasul Paulus menemplak mereka dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu memulai dengan roh, lalu kamu sekarang mengakhirinya dalam daging. Jadi maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Jadi Rasul Paulus ingin supaya kita sebagai orang percaya tetap berjalan menurut aturan firman dan Roh Kudus, dan kita menyesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita melihat tentang ragi-ragi ini semuanya harus disingkirkan. Artinya kita harus introspeksi, lalu kemudian kita cari tahu apakah sifat keduniawian dan kecenderungan bermain politik yang licik dan jahat di dalam gereja Tuhan itu ada pada kita. Singkirkan itu. Atau kita kemudian menjadi pendeta-pendeta, hamba-hamba atau jemaat munafik dan kemudian menginginkan tradisi itu kemudian dimunculkan sebagai yang terbaik, itu Tuhan Yesus katakan singkirkan itu ya. Kita jangan kemudian memelihara ya kemunafikan di dalam kehidupan gereja, atau kita terjebak kepada ya kehidupan baru yang luar biasa, modernisasi, dan kemudian kita telah diberkati, banyak hamba Tuhan telah diberkati, dan kemudian ada kalanya percakapan-percakapan di antara para gembala itu bukan tentang bagaimana mereka telah berhasil memenangkan jiwa, tetapi kamu telah memiliki mobil apa, ya mobilmu apa, ya, rumahmu di mana dan sebagainya. Itu adalah percakapan-percakapan yang menyatakan bahwa kita itu sudah terjebak kepada kehidupan materialisme, ya, materialistis. Lalu kemudian kehidupan yang didorong oleh hawa nafsu itu, ingin pada hal-hal yang tidak benar, ya, dalam kehidupan yang kotor dan sebagainya. Bahkan sekaligus menjadi congkak, menganggap lebih tinggi daripada yang lain.
Lalu kemudian ada juga legalisme dan kedagingan yang mungkin menjadi tata cara dan kehidupan kita. Di sini disebutkan menurut peraturan hari raya roti tak beragi, hari raya roti fatir, semuanya itu harus disingkirkan, jangan ada. Dan sementara itu kita makan roti tidak beragi, yaitu bersekutu dengan Yesus Kristus, dan dia menjadi kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Kami bersyukur karena kami boleh mempelajari lagi bagian yang berkaitan dengan roti tidak beragi atau roti fatir. Kiranya kami boleh hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh bertumbuh dan berkembang ya, sama dengan bangsa Israel selama 7 hari. Mereka menyingkirkan semua jenis ragi, dan sementara itu mereka makan roti tak beragi. Kiranya kami juga sampai kedewasaan penuh, kami hidup dalam kekudusan dan benar-benar menghormati Engkau sebagai Allah yang berdaulat. Dalam nama Yesus, amin.